Pajekan. Kepajekan dia. Oh iya. Assalamualaikum. Hadir. Hadir. Ih. Oh, PRT. Ke PRT dulu, Pak. Oh iya, siap. Hadir. Di kamar mandi kayak mandi. Ke PRT. Assalamualaikum. Hadir. 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 Yuk. Ramanaknya nih. Sudah enggak? Sih. Besti. Ini rumahnya kakaknya. Ternyata dia cuman foto di sini, tinggalnya di lain tempat. Ya kita tunggu. Ya toh, kita tunggu. Ya dibantu Pak RT sama warga dari rumahnya pria. Apa? Ya langsung. Ada nih. Mobil lah. Bukan mobil. Itu dia. Oh iya. Jauh. Saking kehabisan bensin. Kasihan jauh. Pakai ini. Iya beda desa soalnya.
Bapak saya tak naik mobil nanti. Ya, naik mobil. Iya, naik mobil. Jadi tunggu dulu. Yang di rumahnya adiknya Mbak itu nggak ada orang sekarang. Nggak ada. Jadi istrinya April Ya itu kan belum punya rumah lagi dibikin. Dibikin. Jadi di itu. berarti istrinya April itu adiknya Mbak ada di mana? Di Sumatera. Sumatera. Oh, no, jualan. Jadi informasinya kan April kan lagi bangun rumah itu. Iya. Ini. Ada di samping ibu bikinnya. Ya, tapi dia yang danai semua katanya. Iya. Yang mendanai April. Bukan ya? Itu ada saya. Seperak juga enggak. Nah, makanya. Makanya dari apa ibu sama bapak saya tuh dibilang apa kena karma ntar juga. Ini loh, Bu. Lagi bangun rumah katanya. Iya. Bukan April yang ngasih duit ya? Enggak seperak pun. Semua ini pada tahu semua nih. Saya panggil Ya bapak. uang jalannya ini beli atapnya katanya. Atap aja belum. Makanya, bohong. Belum itu. Iya. Berarti istrinya ada di sana ya? Iya. Yang saya Nah, bilang itu, April itu kemarin ngomong kalau sakit dia pulang rumah. Maka itu saya ngomong kalau gitu saya ke rumah. Langsung dimatikan, punya diblokir handphone saya. Ya itu saya pamit aja dah. Yang penting kan saya udah kesini, udah tahu apa namanya kondisi keluarga yang ada di sini, ya. Ya hanya itu aja. Saya nggak nuntut dari pihak keluarga apa enggak kok. Cuman untuk edukasi aja. Supaya kalau sopir-sopir itu ya harus sayang keluarganya, sayang anaknya. Jangan seperti kira ini. saya tuh katanya uang jalannya kecil, Nah. uang jalannya kecil nggak bisa ngasih anak istri. Tapi kok dijalanin terus. Maksudnya kalau ya itu kan dijalanin terus pasti ada sisa. Nah, Kenapa buat anak istri seperak pun enggak? Sampai keselnya di situ Pak. Orang tua saya. saya terus terang sopir kan ada sekitar 450. Baik-baik semua ya ini April ini aja. Dari KS Cilegon, bongkar Driorejo Gresik, unit ditinggal di Weleri. Dia informasi kalau uangnya hilang di Indramayu. Ajukan kasbon 700.000. Sama kantor kan biasa kalau kasbon mesti ditawar. Dikasih 500. Terus saya telepon juga, gak apa-apa ya 500. Nanti kalau kurang, kamu ngomong lagi. Ya Pak, setelah ditransfer 500.000, besok paginya dia ngomong kalau antri solar, gak ada solar. Sorenya ditelepon lagi kok belum jalan. Sakit gigi 3 hari, dia mau pulang. Unit ditinggal, padahal kondisi muat koil. Ditinggal di Weleri. Ya ini kalau mau dianterin anterin aja. Enggak usah. Enggak usah. Bentar, anterin sana. Biar tahu sana. Biar tahu. Ya intinya seperti itu. Iya. Enggak usah. Nanti malah bingung. Saya yang penting ada dari pihak keluarga ini untuk edukasi itu aja, Bapak kan Pak. dari jauh-jauh Ya, biar nggak apa-apa. sono aja. Ayo. Enggak, tapi kan percuma. Kan enggak ada Aprilnya juga enggak ada, enggak respon, istrinya kan juga enggak ada. Berarti selama ini kan dia kan informasi ke kita kan enggak benar gitu aja dah. Ya, emang kayak itu. Ya. Gitu aja. Dari semenjak habis Lebaran Idul Fitri nggak pernah ngasih anak sama sekali sama. Saya SIM dibikinin. Waktu pertama bikin SIM tuh perpanjang. Loh, SIM itu saya yang bikin loh. SIM-nya kan hilang. Kan saya buat itu. Ada saya transfer Pak. Loh, ya bohong lagi. Saya yang bayar kok. SIM-nya ngomongnya hilang, saya yang bayar itu. Sama kakak saya diantar perpanjangnya di situ. Enggak, SIM-nya hilang. Terus saya yang perpanjang ini. Saya perpanjang. Ya, SIM-nya ini. Kok ngomong begitu juga? Ya, ada. Ada kok. Betul kok. Ya kaya, ditamperin ya sama yang kaya. Ya dulu pertama mau Yang pertama, yang kedua itu hilang. Saya buatin. uangnya. Hilang, saya buatin. Tahu yang pernah apa enggak? Saya buatin di Semarang waktu itu. Ya intinya kan saya pengen tahu apa namanya kondisi keluarganya ya. Selalu kan saya edukasi. Ya harus sayang keluarganya lah. Enggak sayang keluarganya, sayang siapa? Kan kasihan. Ya bapak saya tuh marahnya begitu, SIM ditransferin, dibikinin ongkos mau pergi dikasih sama adik saya tuh. Mana? Buat anak sendiri aja kok pegel gitu.
seperak juga enggak. Iya. Duitnya kemana? Kerja tuh mendingan gak usah kerja, tidur. Iya, iyalah. Kalau memang kerja nombok, saya ngomong sama dia, kalau kamu kerja nombok buat apa? Iya kan, Pak? Nggak usah diterusin. Gitu. Yang lalu pernah kejadian dari Tuban kirim ke Pasuruan, kasih uang jalan, pulang katanya orang bapaknya meninggal di Indramayu. Berarti kan bohong. Bohong. Terus minta kerjaan lagi. Saya waktu itu kan kasihanmu mungkin bapaknya meninggal, kasih kerjaan lagi. Gini lagi, aduh. Dan kondisi muatan dulu, Bu. Saya sih nggak masalah, cuman saya pengen tahu kondisi keluarganya. Ya. Kalau bangun kan memang betul bangun informasinya, tapi kan bukan uang dari dia. Kayak dia katanya uangnya habis, transfer isinya 500.000 buat beli apa namanya atap atau beli apa katanya. Kan bohong berarti. Ya maksudnya dari keluarga nih saya. Oke, rumah adik saya. Ya. Nah dia buat makan anaknya gitu, jajannya nyumbang, pengennya keluarga saya itu nggak apa-apa, sedikit juga itu ngebati. Iya. Ternyata nggak ada. Iya, adik saya berjuang sendiri tuh katanya ngandelin dia tuh dari dulu, dari pertama nikah tuh, begitu kerja tuh, celong. Jadi nggak bisa diandelin, makanya dia kerja sendiri tuh, pengen punya rumah. Iya. Katanya, Berarti adik masih di Padang ya? masih bang, Iya. mulai setahun sekali, Iya, pas lebaran aja. Nggak kasih anak istri. Iya, makanya. Rata-rata sih, maaf ya Bu, rata-rata ya. Kalau sopir seperti itu, uang jalan kurang, apa, rata-rata. 1, judol. Kalau nggak judol, narkoboy. 2, pasti nggak sayang keluarga. Pasti. Karena makanya kenapa saya sering turun gini. Saya tahu, sehingga tahu kondisi permasalahannya di keluarganya. Rata-rata seperti itu. Egoisnya tinggi, dia nggak ada tanggung jawab terhadap keluarga. Itu nggak ada tanggung jawab. Kan dia udah punya anak 2, kan punya istri, kan harus tanggung jawab. Itu yang saya nggak suka sebetulnya. Hanya saya edukasi, tapi alhamdulillah supir saya sekarang banyak yang baik. Baik. Tapi orang sana apa kayak gitu ya Pak ya? Pada kayak gitu kan? Nggak tahu saya Bu. Nggak kayak orang Jawa ingat istri anak lah sebenarnya. Harusnya seperti itu ya. Iya. Ya, dia ngomongnya sih sayang keluarga, sayang keluarga, sayang anak. Ada WA-nya, tapi nyatanya kan song. Sayang anak. Kata dia nih, Saya ngomong gini, Ibu baca ada. Kamu sayangi keluargamu, sayang anakmu. Aku paling nggak suka. Saya sayang keluarga, sayang anak. Ibu. Sayangi keluargamu, sayangi anakmu, ya kan? Dia ngomong apa itu? iya Pak. Ya Pak, saya sayang keluarga, sayang anak, saya bangun rumah kan. Iya. Padahal kosong kan. Selalu saya ingetin sopir, selalu kamu sayang keluargamu, jangan egois, jangan narkoba, jangan judol. Ini kan, Ibu, saya selalu nasihati yang baik-baik loh. Kasbonmu tak ACC, nggak apa-apa loh. Mana saya ACC. Padahal kalau kita sudah kasih uang jalan kan tanggung jawabnya dia sampai ke bongkaran. Ini sampai diuleri loh, kasbon lagi. 700, tak ACC 500, kalau ada apa-apa kamu informasi lagi. Ditinggal. Aduh ampun saya. Ampun saya. Sekarang unitnya ditinggal. Tinggal. Muatan. Bawa muatan. Muatan besi. Dan ininya bumper depannya hilang. Gak tahu dijual di mana ini. Ini ada bumpernya ini. Iya, biasanya ada. Hilang sama dia. Takut sekarang nomor saya diblokir sama dia. Ya, bapak saya sama ibu saya mah bilangnya gini aja, semoga ada karmanya orang kayak gitu. Ya. Harus orang itu kan hukum tabur tuai. Tabur tuai. Punya keluarga. Ya, Keluarga, keluarga. Keluarga. Saya terima kasih Bu, sudah diterima dengan baik. Ya, saya senang ini kan selalu saya buat edukasi supaya driver-driver itu jangan skarpe sendiri, egois, gak sayang keluarganya, gak sayang anaknya. Ini satu contoh aja dah. Baru ini saya WA, kamu sayangi keluargamu, sayang anakmu. Jangan judol. Iya Pak, saya sayang keluarga saya. Makanya saya bangun rumah. Ini tinggal bangun juga atap-atapnya. Ada kenyataannya kan enggak. Padahal uangnya di saya ada kasbon 4 juta loh. Saya enggak nagih kok.
Cuman saya buat edukasi yang lain. Mana duitnya? Pertama kali kerja ban hilang 2. Hilang 2. Masih saya percaya, hilang 2. Rata-rata Bu, kita bukan berkejar-kejar ini. Ini udah ngilang kan, berarti di rumah sini kan nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kan saya nggak usah ke sana lah. Saya ketemu ibu aja udah cukup. Ya. Kalau kamu ya diantar. Ya, Iya, enggak. di sini mah jangan kasih rezeki saya kalau bohong Pak. Enggak. Saya cukup aja saya percayalah. Warganya kan kelihatan baik-baik. Ya, tapi Aprialnya aja yang nggak bener gitu aja. kalau sama keluarga memang jarang. Iya. Ya, jarang ketemu lah. Lebaran aja semua udah ngumpul, dia mah nggak mau ngumpul. Nah. Kata saya sombong banget kayak orang banyak duit. Orang nggak banyak duit juga ngumpul riungan silaturahmi Iya. itu. Dia mah nggak mau, sombongnya gitu. Jangan mau aku ke tempatmu sekarang. Lo ngapain Pak? Ya aku mau silaturahmi, mau kenal sama keluargamu, nggak boleh lah. Takut dia timplok nomor saya. Berarti kan nggak bener kan Pak? Nggak bener. Bu, saya pamit ya. Makasih. Ingat tadi mau beli minum kopi. Nggak usah Pak. Saya udah diterima dengan baik aja udah. Alhamdulillah udah bersyukur saya. Ya ini untuk edukasi yang lain lah Pak. Maaf aja ini kalau kurang enak lebih. Nggak apa-apa. Ayo emang ada perang. Nggak. Iya. Pak, siapa? Iya. Pak Sio ya. Jadi nggak usah kasar. Nggak usah Pak. Nggak usah. Cukup lah. Mbak, makasih ya. Oh iya ya Pak. Bu, maaf ya ganggu ya. Maaf ya Pak nggak dikasih minum. Nggak apa-apa. Udah diterima aja, udah seneng saya. Makasih Bu.